warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kria Talk Channel. Nah, setelah di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang segmentasi pemasaran network jumbo. Nah, di hari ini kita bakal ngebahas tentang cara penjualan antara segmen tersebut. Jadi, yang di video kemarin kita udah ngebahas tentang adanya dua segmen untuk penjualan network jumbo. Yang pertama ada segmen pedaging dan yang kedua ada segmen penghobi cuy ya. Buat kalian yang belum nonton videonya, nanti video sebelumnya bisa gue taruhin di deskripsi cuy ya untuk linknya. Jadi bisa kalian klik untuk nonton video tentang pembahasan kita yang membahas tentang segmentasi pemasaran network jumbo. Karena kalau kalian langsung nonton video ini dan belum nonton video sebelumnya, takutnya nanti kalian kurang memahami apa yang gue maksud tentang segmentasi tersebut. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas dulu untuk cara marketing atau cara penjualan di segmen pedaging cuy ya. Seperti yang namanya segmen pedaging itu berarti entok kita akan dijadikan daging atau jika dijadikan kebutuhan konsumsi cuy. Jadi untuk penjualannya kita bisa bawa ke pasar, jadi pasar tradisional gitu cuy ya, bisa kayak ke pasar hewan, pasar-pasar unggas kayak gitu-gitu cuy ya. Itu nanti bakal dijadikan pedaging atau dijadikan konsumsi. Nah, itu yang dimaksud dengan segmen pedaging. Untuk harganya gimana? Harganya sebenarnya untuk kentok jumbo sendiri itu mempunyai harga yang biasanya lebih di atas dari entok jenis yang lain, karena untuk besarnya juga udah beda. Jadi untuk dagingnya juga udah pasti lebih banyak. Jadi itulah keuntungannya kalau kita beternak entok jumbo. Jadi ibaratnya gini, entok jumbo sama entok lokal itu bedanya jauh cuy gedenya. Jadi ibarat kalau entok jumbo umur 2 bulan atau 3 bulan itu setara dengan entok lokal di umur 6 atau sampai 7 bulanan seperti itu cuy ya. Jadi keuntungannya itu kalau misal kita bawa entok jumbo kita untuk dibawa ke konsumsi, itu dibuat apa namanya sistem pembesaran kayak gitu, itu kita sangat untung cuy. Kenapa? Karena di umur 2 bulan sampai 3 bulan itu udah bisa kita bawa untuk kebutuhan pedaging seperti itu. Sementara kalau entok lokal misal itu kan kecil, itu baru bisa dijual di daging itu di umur 6 sampai 7 bulanan cuy. Nah, rentang waktunya sangat jauh sekali cuy. Jadi itulah keuntungannya kalau kita beternak entok jumbo. Meskipun kita memasukkannya ke segmen pedaging. Karena untuk segmen pedaging sendiri itu emang mempunyai harga di bawah kalau kita masukkan ke segmen penghobi seperti itu cuy ya. Dan segmen pedaging sendiri itu biasanya buat teman-teman peternak yang mungkin males untuk memposting atau gimana, jadi dia penjualannya emang lebih cepat karena nggak perlu posting, nggak perlu dibumbuin apa gimana, keturunan ini keturunan itu kayak gitu, nggak perlu, udah bawa ke pasar, jual, udah dapet harga, gajian, udah bayaran kayak gitu. Nah, yang kedua, nah ini adalah segmen penghobi. Untuk segmen penghobi sendiri ini biasanya emang agak ribet karena selain kita harus posting ke sosial media ataupun ke teman-teman peternak yang atau penghobi, gue punya ini nih, gue punya ini gitu. Itu kita juga kadang kita juga bakal punya pertanyaan kayak gini. Ini keturunan dari mana? Ini keturunan dari mana? Padahal udah jelas ini itu dilihat kalau dari postur, dari besar, panjang dan lain-lain itu udah masuk. Cuman kadang ada beberapa penghobi itu yang emang sangat peduli dengan apa yang namanya terah. Jadi meskipun entok udah kelihatan dipandang cakep lah, tapi masih aja itu ditanyain ini keturunan dari mana. Seperti itulah untuk segmen penghobi. Jadi untuk segmen penghobi sendiri ini harganya bisa nyampe 2 kali lipat dari segmen pedaging atau bahkan lebih, bisa nyampe 5 sampai 10 kali lipat cuy. Ibaratnya gini, misal kita masuk ke segmen pedaging atau ke pasar itu biasanya untuk basong atau
jantan dewasa itu bisa kita jual dengan harga 150.000. Itu kalau ke segmen pedaging tuh dijadikan konsumsi kayak yang pertama tadi gue jelasin juga ya. Itu rata-rata paling di angka 150.000. Cuman kalau kita masukkan ke segmen penghobi itu bisa 10 kali lipat, bahkan bisa nyampe 1.500.000. Nah, itu bedanya. Emang agak ribet, kita membutuhkan effort yang lebih buat posting, buat ngejelasin oh ini jenis itu, keturunan ini, keturunan itu. Cuman dari effort yang kita keluarin itu bakal mendapatkan harga yang jauh di atas rata-rata, biasanya seperti itu, karena namanya hobi itu nggak kenal mahal murah sih. Kalau suka udah sikat aja kayak gitu. Ya mungkin untuk video kita kali ini segitu aja. Gua ngingetin lagi buat kalian yang belum nonton video sebelum ini tentang segmentasi pemesanan network Cubo, linknya gue taruhin di bawah cuy ya, biar kalian di deskripsi dan biar kalian masuk gitu dari penjelasan di video awal sampai ke video yang ini gitu cuy ya. Oke, segitu dulu. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalau kalian gue bikin video baru nggak ketinggalan cuy ya. Dan buat kalian yang membutuhkan entok jumbo atau entok rambon untuk diternakan bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Nah, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.